Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 8.040. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren dan breakout terpantau mulai masuk akumulasi setelah awal tahun ini terpantau melakukan distribusi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1-3 berita dengan judul Bangkitnya Selera BlackRock di UMPR. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Aksi akumulasi BlackRock di UMPR bangkit kembali setelah memangkas sebagian besar kepemilikannya pada awal tahun ini. Jadi dari penelusuran bisnis.com, BlackRock masih menggenggam 239,45 juta lembar saham UMPR hingga akhir tahun lalu. Kepemilikan BlackRock anjlok pada kuartal 1 tahun 2005. Dia mulai melepas atau mendistribusikan saham UMPR di awal tahun, dan dari data Bloomberg hari Kamis tanggal 25 September ini, BlackRock mulai kembali mengakumulasi UMPR per September tahun 2025. Sepanjang bulan ini, BlackRock mulai akumulasi sebesar 3,93 juta lembar, sehingga kepemilikannya bertambah menjadi 9,56 juta lembar. Jadi memang lumayan jauh, sebelumnya ada 200 jutaan lebih, saat ini hanya menjadi 9 jutaan. Tapi minimal di September ini sudah mulai masuk akumulasi. Oke, sekarang kita lihat dulu secara teknikal. UMPR saat ini masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk break 1750, ini masih belum berhasil break. Tapi cara pergerakan untuk tren sebenarnya masih oke, karena masih kuat di atas garis EMA 50 150. Dan bisa kita lihat, UMPR sebelumnya mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Tapi mencoba break 1850, UMPR gagal break. Setelah itu mulai melemah, tapi saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 50 150 di sekitar harga 1695. Tapi resisten 1750 ini masih berupa resisten lumayan kuat, dan 1850 juga masih berupa resisten lumayan kuat. Sehingga secara pergerakan dalam 2 bulan terakhir ini UMPR masih sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada perdagangan hari ini asing masih masuk, tapi secara keseluruhan asing masih terus keluar. Dan bisa kita lihat, walaupun tidak naik dan turun, di broker saham terpantau nih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi karena masih ada akumulasi dan secara teknikal saat ini masih oke, untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Tapi untuk yang ingin coba pantau dan entry, misalnya untuk saat ini wait and see dulu. Karena sekarang lebih dekat dengan resisten 1750, ya wait and see, bisa buy on breakout apa berhasil break. Jadi tempat masih gagal break lebih oke, misalnya coba tunggu di sekitar garis 50 150 untuk buy on support. Jadi jika kita pantau berhasil break, kita bisa buy on breakout. Dan target swing jangka pendek sekitar 1850. Dan jika gagal break, kita bisa tunggu di support ini dan jadikan 1750 sampai 1800 untuk target swingnya. Atau hold saya terus selama UMPR tidak turun bawah garis 50 150 dengan target lebih jauh di sekitar 1900 sampai 2000. Oke, sekarang kita akan coba analisa saham INKP. INKP hari ini naik lumayan tinggi, 6% lebih. Cara pergerakan jika kita lihat hampir mirip dengan UMPR, sebelumnya INKP juga mulai bangkit, mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Naik tinggi mencoba break 8.300, jatuh gagal break, dan bisa kita mulai sideways. Sempat mendekati garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh, baru di sekitar 7.250. INKP berhasil rebound. Tapi setelah berhasil rebound, mencoba naik di atas 8.000 atau zona 8.000 sampai 8.100, INKP gagal break dan kembali ke garis EMA 50. Tapi saat ini bisa kita lihat garis EMA 50 masih berupa support kuat. Satu minggu terakhir INKP berada di sekitar garis EMA 50, hari ini kembali rebound. Dan kenaikan hari ini membuat INKP kembali mencoba untuk break resisten di 7.800. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 7.800, INKP gagal break dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini menarik. Asing memang terpantau keluar. Dua minggu terakhir asing sudah mulai distribusi, tapi di broker summary terpantau kenaikan persen lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk INKP apabila teman-teman sebelumnya sudah tunggu di sekitar 7.250 sampai garis EMA 50 dan sudah dapat di garis EMA 50, bisa pertimbangkan jadikan 7.800 untuk target swing apabila ternyata 1 minggu ke depan mencoba naik di atas 7.800 gagal, atau jadikan 7.500 untuk trail stop saat ini. Atau hold saya terus selama INKP tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 8.000 sampai 8.100. Dan saya lihat 1 minggu ke depan ada potensi INKP untuk break 7.800. Karena candle hari ini lumayan solid plus ada akumulasi, sehingga masih ada potensi untuk break dan naik menuju target berikutnya di 8.000 sampai 8.100. Dan ingat, ini beberapa resisten lebih kuat daripada 7.800. Karena sudah beberapa kali dites ini gagal break dan kembali melemah. Dan jika teman-teman mencoba break gagal, maka cara pergerakan
YNKP masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 7.500 sampai garis EMA 50 kembali. Sekarang kita lihat saham Tekim. Tekim juga hari ini naik seperti INKP, tapi Tekim kenaikan tidak setinggi INKP, dan bisa kita lihat secara teknikal juga hampir mirip. Sebelumnya juga mulai uptrend, sudah berhasil break garis EMA 50 150, mencoba untuk break 8.000, Tekim gagal break. Saat ini bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 7.200 sampai 7.500, ini masih gagal. Kembali melemah ke garis EMA 50 di harga 6.850. Tekim juga masih bisa bertahan dan hari ini rebound. Tapi untuk Tekim, saat ini 7.200 sudah berubah menjadi resisten, walaupun ini resisten minor. Resisten yang kuat misalnya ada di sekitar 7.500 untuk saat ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Tekim, asing hari ini masuk, tapi secara keseluruhan asing masih keluar. Di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi beda dengan YNKP ada akumulasi besar, tapi Tekim kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Sehingga untuk Tekim harus lebih hati-hati, kenaikan ini tidak ada akumulasi, plus dekat dengan 7.200. Jika terpantau mencoba naik di atas 7.200 masih gagal dalam 1 minggu ke depan, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 sampai 6.800. Jadi untuk kan sudah dapat ke garis EMA 50, mungkin pertimbangkan jadikan 7.200 sampai maksimal 7.500 untuk target swing apabila Tekim secara base rebound tetap kesulitan untuk naik di atas resisten kuat ini. Nah sekarang saya coba analisa saham Antam yang dalam beberapa hari terakhir turun lumayan dalam. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir Antam turun lumayan dalam setelah gagal kembali naik di atas 3.600. Dan bisa kita lihat 3.600 masih berupa resisten yang sangat kuat. Sudah beberapa kali yang Antam mencoba naik di atas 3.600 ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun pada tanggal 23 September ditutup di atas 3.600, tapi karena Nasdaq masih menyentuh ini belum terkonfirmasi break dan ternyata Antam kembali melemah. Saat ini turun 8% lebih dan berada di sekitar garis EMA 50 di harga 3.200. Jadi untuk Antam, selama masih kuat di atas garis EMA 50 ini memang masih bisa coba di hold. Tapi hati-hati apabila ternyata 1 minggu ke depan Antam terkonfirmasi beri garis EMA 50. Nah secara pergerakan Antam akan mulai patah tren untuk uptrendnya dan ada potensi lanjut turun ke support terdekat di harga 3.000 apabila garis EMA 50 terlewati. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Antam, asing 2 hari terakhir keluar dengan jumlah yang sangat besar. Ini harus perhatikan sebelumnya asing terus masuk akumulasi. 2 hari terakhir asing sudah keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Antam dalam 1 minggu ke depan gagal naik kembali di atas 3.200. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba spekulatif buy saham Antam, memang usaha ini bisa coba dipantau karena 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound. Tapi untuk entry, wait and see, lihat apakah besok atau 1 minggu depan Antam bisa naik kembali di atas garis EMA 50. Atau minimal bisa naik di atas 3.200. Apabila bisa naik di atas 3.200, teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba entry di garis EMA 50 ini. Tapi jadikan 3.400 untuk target swing jangka pendeknya. Atau hold satu selama Antam tidak turun kembali di bawah 3.200. Dan target berjauh di sekitar 3.600 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila Antam masih lanjut turun di bawah 3.200 dalam beberapa hari ke depan. Bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.